Shalom, apa kabar semuanya? Yes, baru satu orang yang menjawab apa kabar semuanya? Amin, ya haleluya, puji Tuhan ya, luar biasa dahsyat, yes, 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 yes. Ya, puji Tuhan kita masuk dalam minggu kedua daripada bulan Maret, saudaraku. Dan sebentar lagi kita akan memperingati Paskah ya, bulan depan ya. Ya kan, pengorbanan Yesus menyelamatkan saudara dan saya, ya kan, mengembalikan gambar diri yang Tuhan berikan bagi kita pada awal mulanya bahwa manusia itu diciptakan segambaran serupa dengan Allah. Amin. Dan dalam masa-masa ini gitu kan ya, beberapa gereja tertentu itu ada mengenang apa yang namanya bahasanya ditaruh abu, artinya dalam abu-abu ya Pak ya, artinya mengingatkan bahwa betapa luar biasanya yang Tuhan, yang Yesus alami pada saat itu. Kalau boleh dibilang sebuah kesukaran besar yang mungkin saat itu Tuhan alami ya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus berhasil melewati kesukaran yang maha besar itu, yang besar itu ada kemuliaan yang maha mulia, yang maha besar yang dianugerahkan kepada Yesus. Dan tentunya bagi saudara dan saya, kalau kita berhasil melewati setiap masa kesulitan kita, kesukaran kita, tantangan kita, ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Katakan amin. Ya kan? Pengalaman yang sulit itu diizinkan Tuhan untuk membawa kita maju satu langkah, naik level, dan ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin, saudaraku. Nah, tema kita hari ini adalah rahasia minyak. Temanya adalah rahasia minyak. Rahasia minyak. Tadi dikatakan masa kesukaran yang tadi saya membahas, bahwa sesungguhnya masa kesukaran itu menjadi pengingat yang baik buat kita saudaraku, untuk kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita ini berada di akhir zaman, benar gak saudara? Ya kan? Kita ini berada di akhir zaman, bukan nanti, tapi saudara dan saya berada di akhir zaman. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri kita. Katakan amin. Rahasia minyak. Nah, apa yang saudara pikirkan pada saat melihat daripada gambaran ini? Ada botol, ada minyak ya. Ada seperti buah. Ya kan? Buah zaitun namanya. Nah, ada minyak, ada botol, ada buah zaitun. Ya kan saudaraku, dan saya percaya firman Tuhan pada siang hari ini akan memberkati kita semuanya. Kira-kira ada nggak dari saudara yang berpikir bagaimanakah menghasilkan minyak ini dari buah zaitun? Jadi minyak ini, sebelum kita masuk ya, minyak ini dihasilkan dari buah zaitun, saudaraku. Di zaman orang-orang Israel mendapatkan minyak zaitun ini dari pohon zaitun pastinya ya. Dan pada waktu dia dimulai daripada penanamannya sampai dia tumbuh besar dan dia menghasilkan buah dari pohon zaitun ini, dan kemudian sampai buahnya matang, saudara. Bukan buahnya belum matang, buahnya sampai matang, dan kemudian dia rontok atau digoyang, dijatuhkan, dan kemudian buah dari pohon zaitun ini digilas, digiling ya, kemudian diperas untuk mengeluarkan minyak, dan kemudian disaring. Berarti dalam proses pembuatan minyak ini tidak mudah, saudaraku. Ada waktu, mulai dari proses penggilingannya, mulai dari proses dia diperas dan kemudian disaring. Dan minyak ini digunakan untuk pelita biasanya. Nah, saringan kedua itu biasanya untuk untuk memasak, tapi yang murni itu melalui proses yang luar biasa, saudaraku. Oke, nah kita buka slide berikutnya, saudaraku, rahasia minyak, karena kita akan banyak belajar dan kita ditegur, dikuatkan, dinasihati, dan dibimbing Tuhan. Dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, isi hatinya melalui firman Tuhan pada sore hari ini mengenai rahasia minyak. Nah, untuk membuka firman Tuhan dengan tema rahasia minyak, saya mengajak untuk saudara terlebih dahulu kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13.
Sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau ada yang bisa bantu membacakan sehingga kita bersaut-sautan, ada yang bisa pegang mic? Ibu atau Bapak? Ya. Ayat pertama kaum pria dan ayat kedua kaum wanita, dan demikian selanjutnya sampai dengan ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Silakan kaum pria. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Amin. Ya, kalau kita baca dari Matius 25 ini dengan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita mundur, kita melihat lagi bahwa ayat sebelumnya itu di pasal 24 ada sebuah tulisan yang mengatakan ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca kembali dari Matius 24 sampai 25 bagaimana ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman saudaraku. Dan digambarkan pada hari ini mengenai rahasia minyak, kita belajar dan saya percaya saudara dan saya diberkati dengan firman Tuhan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini. Dan kita tentunya memilih kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Nah, dikatakan minyak menjadi hal penting dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, minyak menjadi hal penting dalam menantikan kedatangan Yesus. Kalau kita membaca tadi sama-sama ya, gadis bijaksana dan gadis bodoh sama-sama punya pelita. Ya kan? Mereka sama-sama punya pelita, tetapi perbedaan antara gadis bijaksana dan gadis bodoh ini, gadis bijaksana ini dia membawa minyak dalam buli-bulinya. Minyaknya inilah yang membuat pelitanya tetap bercahaya saudaraku. Ya kan? Mereka sama-sama membawa pelita tapi perbedaannya yang satu memiliki persediaan minyak. Nah, kita mau belajar dari hari ini saudaraku bagaimana kita yang berkata, saya adalah gadis-gadis yang bijaksana itu. Saudara dan saya adalah gadis-gadis yang bijaksana itu. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita seperti apa yang kita katakan bahwa kita adalah gadis-gadis bijaksana. Artinya saudaraku, Tuhan mau kita sama-sama menjadi orang-orang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh yang melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Jadi sama-sama gini. Sama-sama pergi ke gereja nih. Ya kan? Kan sama-sama membawa pelita. Orang sama-sama percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama beribadah. Mungkin pun
yang gadis-gadis bodoh ini tanda kutip juga boleh dikatakan mungkin aktif dalam kegiatan kerohanian, bisa jadi. Tapi dia nggak punya minyak, dia nggak membawa minyak dalam buli-bulinya. Dari sini kita belajar, Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Amin. Tuhan mau saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri kita, apapun profesi pekerjaan kita, supaya tetap kita memiliki minyak dalam buli-buli kita, sehingga pelita kita tetap menyala. Amin saudaraku. Saudara masih ingat dikatakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah dalam Alkitab firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita artinya dia menuntun kita selangkah demi selangkah. Iya kan saudaraku. Pelita itu kalau dalam gambarannya dia ada di bawah di kaki kita gitu. Jadi dia melangkah. Tuhan nggak menunjukkan sesuatu nanti kalau kamu berhasil ini kamu akan mencapai itu yang sesuatu yang sangat besar, enggak. Sesuatu yang masih rahasia mungkin di dalam perjalanan kita dalam mengikuti Tuhan. Abraham waktu disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, apakah dia tahu mau kemana? Apakah dia tahu dia akan menjadi bapa orang percaya, bapa segala bangsa? Enggak tahu saudaraku. Tapi dia belajar taat dan dia mengikuti. Oleh karena itu firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, perbedaannya gadis bijaksana dan gadis bodoh tadi, gadis bijaksana memiliki persediaan minyak. Gadis bodoh, dia tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Ya kan saudaraku? Sehingga satu waktu dia nggak bisa masuk dalam perjamuan kawin itu saudaraku. Dan kemudian dalam perjalanannya, mereka sama-sama mengantuk nih, sama-sama tertidur. Ya kan? Kalau kita baca di ayat selanjutnya tadi ya, di Matius 25, ya kan? Kita baca di sini dikatakan, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang di mana tuh yang akhirnya mereka tertidur dan ngantuk ya saudaraku. Dikatakan di ayat 4. Saya bacakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Wajar saudaraku. Kita aja tubuh jasmani kita nih ya, 24 jam Tuhan kasih, katanya tidur istirahat 8 jam. Walaupun kenyataannya nggak tidur istirahat sampai 8 jam. Ibu tidur sampai 8 jam? Enggak ya. Tetapi dalam arti ada waktunya kita membutuhkan istirahat. Ya kan? Nah, jadi wajar pada saat ini gadis-gadis ini tertidur saudaraku. Namun yang kita dapat ambil saat ini, gadis-gadis bijaksana apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Oke? Nah, mari kita buka berikutnya. Minyak menjadi hal penting dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya berusaha untuk menyampaikan ini sehingga dengan bahasa yang mudah dimengerti, karena dulu pun saya pada saat membaca ayat firman Tuhan ini, saya kurang mengerti gitu beberapa tahun yang lalu. Tapi pada saat mempersiapkan ini ada sebuah pewahyuan yang baru yang saya dapatkan saudara, dan saya percaya pada saat saya mendapatkan pewahyuan itu dan berkat pada saat mempersiapkan ini, saya berdoa saudara yang mendengarkan pun diberkati Tuhan. Amin. Oke, ayat 6-9. Ya, kita buka slide berikutnya. Di sini dikatakan mempersiapkan diri adalah urusan masing-masing pribadi. Kenapa seperti itu ya? Mempersiapkan diri adalah urusan masing-masing pribadi. Kita baca lagi yuk. Dari ayat 6 saya akan bacakan pelan-pelan saudara, supaya kita sama-sama mengerti. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nih di ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dikatakan tidak, dia nggak mau mengasihi, saudaraku. Artinya di sini keselamatan itu bersifat masing-masing. Ya kan? Bersifat masing-masing dalam arti kalau kita istilahnya, oh ya, 2 menjadi 1. Bukan berarti 1, ya kan, artinya dia dalam arti keselamatan masing-masing, saudaraku. Jadi saudara dan saya harus benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Suami, istri, pasangan kita, orang tua, anak, ya kan, kita nggak bisa mendompleng iman kita atau menaruhkan, oh iya suami saya sungguh-sungguh, ya udah saya hidup sesuka hati saya saja. Nggak bisa, saudaraku. Katakan amin. Tapi ada sebuah janji firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita, bahwa 1 orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Itu sebuah iman. Tetapi berbicara mengenai keselamatan dan kesungguhan untuk kita melakukan firman Tuhan, Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi, masing-masing, saudaraku. Amin. Tidak bisa mendompleng. Artinya kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak muda, engkau sungguh-sungguh. Orang tua, engkau, kita, saya sungguh-sungguh. Oleh karena itu dikatakan mempersiapkan diri adalah urusan masing-masing pribadi. Ini agak tajam sih mengenai gadis bijaksana dan gadis bodoh. Karena mereka sama-sama anak Tuhan, sama-sama rajin gereja. Jangan bilang gadis bodoh ini gak rajin ke gereja. Rajin. Dan mungkin mereka juga aktif kegiatan rohani, mungkin. Tetapi yang membedakan mereka persediaan tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Dan kita membawa minyak dalam buli-buli kita. Nah, kita belajar apa itu hakikat minyak, saudaraku. Ya, hakikat minyak saya lihat jam dulu ya. Oke. Seperti tadi dikatakan, dalam proses pembuatan minyak zaitun itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang. Dari mulai penanaman, dari bibit pohon zaitun itu sampai dia matang besar dan dia berbuah. Dan dari buah itu buahnya harus matang baru diambil. Kalau dia buahnya belum matang nggak diambil, saudaraku. Dan kemudian dia digilas, kemudian diperas dan disaring. Itulah yang menghasilkan namanya extra virgin, dan penyaringan kedua itu biasanya untuk memasak. Nah, apa yang kita belajar hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, minyak itu dikatakan di sini pertama adalah hakikat minyak adalah minyak, berarti yang dimaksud di sini adalah sebuah ketahanan dan ketekunan menjadi terang. Apa yang dimaksud ya gitu ya Pastor Loli? Minyak berarti ketahanan dan ketekunan menjadi terang. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kita ganti kata kamu menjadi kata saya supaya dia meresap firman Tuhan ini bagi hidup kita. Sama-sama katakan, saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya kan? Jadi hakikat minyak yang pertama adalah ketahanan dan ketekunan. Dalam arti, dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus memiliki sebuah ketahanan dan ketekunan di dalam kita mengikuti Kristus. Katakan amin. Saya ulangi lagi, dalam kita menjadi seorang pengikut Kristus yang percaya kepada satu-satunya keselamatan di dalam Yesus, saudara dan saya harus memiliki ketahanan dan ketekunan dalam mengiring Yesus. Amin. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulitnya. Sebuah keadaan mungkin di padang gurun atau mungkin pernah bersaksi saya berada di titik nol dan semua hal, banyak hal, kesulitan, kesukaran. Nah saudara, sampai hari ini, saya sampai hari ini itu karena apa? Ketahanan yang Tuhan anugerahkan. Ketahanan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya dan ketekunan dalam mencari Tuhan. Amin. Nah itu yang digambarkan pertama mengenai hakikat minyak. Sebuah ketahanan dan ketekunan untuk menjadi terang. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik kepada Allah dan yang berkenan kepada Allah. Amin.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dikatakan Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang dunia. Katakan amin. Sapa kanan kiri kita, keluarga kita, istri kita, kita harus jadi terang. Anak muda, saya harus jadi terang. Amin. Nah, tapi Tuhan Yesus pun dia mengatakan dia adalah terang dunia. Di ayat di Yohanes 8 ayat 12 kita buka coba. Yohanes 8 ayat 12. Pelan-pelan saya akan boleh menyampaikannya supaya kita sama-sama mengerti ya saudara. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi bagi saudara dan saya yang dikatakan saudara adalah terang dunia di dalam Injil Matius 5, kamu adalah terang dunia. Dikatakan kalau kita mengatakan kita terang dunia, kita nggak boleh berjalan dalam kegelapan dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Katakan amin. Tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan oleh karena itu dikatakan minyak inilah yang akan mengartikan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, ketekunan kita akan menghasilkan sebuah kemuliaan dan kesukaan daripada Tuhan. Amin. Pada saat Yesus mau mati di atas kayu salib, saudara, sebuah kesukaran yang sangat besar yang Yesus alami. Bahkan pada saat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dikatakan kiranya cawan ini lalu, benar enggak? Ya kan? Tapi bukanlah kehendakku yang jadi. Demikian juga saudara, pada saat saudara dan saya menghadapi sebuah keadaan proses yang sangat sulit, saudara hampir menyerah, saudara mungkin hampir tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pada saat saudara dan saya memilih dan memutuskan untuk berlaku, hidup dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka disitulah yang namanya saudara bertahan. Amin. Saya bertahan, saudara dan saya tekun untuk mencari Tuhan, untuk mau melakukan walaupun sulit, walaupun pada awalnya mungkin tertatih-tatih, jatuh lagi, bangun, bangkit lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya Tuhan menegakkan saudara dan saya dan tidak jatuh lagi karena tangan Tuhan yang kuat. Katakan amin. Ya kan? Jadi minyak berarti ketahanan dan ketekunan untuk menjadi terang. Gadis yang bijaksana dia memiliki persediaan minyak dalam buli-bulinya. Gadis yang bodoh itu dia punya hanya pelita, sama-sama beribadah, sama-sama ke gereja, sama-sama mungkin aktif. Tapi yang satu dia nggak tahan pada saat badai persoalan menghantam dia. Tapi saya percaya wajah-wajah saudara adalah orang yang bertahan di dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang memiliki ketahanan yang kuat di dalam Tuhan. Ketekunan di dalam Tuhan. Sekalipun pada awalnya nggak mengerti, sulit. Tapi saudara dan saya berhasil melewati setiap proses perjalanan kehidupan kita. Amin. Dan kemudian hakikat kedua dari minyak adalah berarti iman yang sejati. Katakan sama-sama, iman yang sejati. Minyak juga berbicara mengenai iman yang sejati, di mana Tuhan mau saudara dan saya tetap berdiri teguh. Sekalipun tantangan itu ada di dalam masa penantian itu. Katakan amin. Tetap berdiri teguh meski ada tantangan dalam masa penantian. Mencintai Yesus tidak hanya 1 atau 2 tahun atau 3 tahun. Melayani Yesus, pekerjaan Yesus tidak hanya berbicara 1, 2, 3 tahun. Udahlah saya nggak mau melayani lagi pekerjaan Tuhan, saya jadi jemaat biasa. Kalau saudara sudah memulai pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, maju terus pantang mundur. Katakan amin. Jadi mencintai Yesus bukan berbicara dalam waktu yang sebentar. Mencintai Yesus seumur hidup. Menghidupi firman Tuhan seumur hidup. Jangan nanti setelah saya sudah tua deh. Enggak. Atau nanti saja setelah saya berkeluarga. Anak-anak muda, engkau sedari muda sudah melayani Tuhan. Sampai nanti dengan masa tuamu pun tetaplah melayani dan mengasihi Tuhan. Amin. Setiap kita yang dipercaya, kita para orang tua, tetaplah sampai rambut kita memutih semuanya, kita tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Oleh karena itu, berbicara mengenai iman yang sejati, jangan lepaskan Yesus karena cinta. Jangan gadaikan Yesusmu karena harta. Pegang teguh keselamatan yang ada hanya satu.
di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Iman yang sejati, apapun yang terjadi aku tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi aku tetap mencintai Yesus. Apapun yang terjadi aku tetap menaruhkan pandanganku kepada satu-satunya Tuhanku. Katakan amin saudaraku. Amin. Amin. Minyak berarti iman yang sejati. Yudas 1 pun mengatakan ayat 2b. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tuhan mau kita membangun segala pengharapan kita di atas dasar iman kita yang suci, iman kita yang murni. Seperti tadi minyak itu dalam kemurniannya dia mengalami sebuah proses, digilas dulu, kemudian diperas dan disaring, saudaraku. Kemurnian itu tidak didapat dari sebuah hal yang gampang. Saudara dan saya mengalami harus terlebih dahulu sebuah hal yang tidak enak untuk menunjukkan bahwa kita murni di hadapan Tuhan. Pada saat mungkin orang tidak menganggap kita, pada saat orang mungkin merendahkan kita atau menyepelekan kita, disitulah kalau kita tetap dapat menjaga hati, kemurnian kita muncul. Amin. Sampai suatu hari Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Hakikat minyak yang pertama tadi apa saudara? Tahan dan tekun. Ya kan? Ketahanan dan ketekunan berbicara hakikat minyak yang pertama. Ya kan? Tidak mudah digoyahkan, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Itu hakikat minyak yang pertama dalam Roma 12:12 dikatakan apa yuk? Roma 12 ayat 12 boleh ditampilkan Bu? Di sini dikatakan Roma 12 ayat 12. Nih, sini saudaraku, apa yang dikatakan? Bersukacitalah dalam pengharapan kita, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi hakikat minyak yang pertama adalah berbicara mengenai ketahanan dan ketekunan. Kita lihat diri kita punya ketahanan dan ketekunan, berarti kita masuk kriteria gadis-gadis bijaksana. Katakan amin. Saya dan saudara masuk kriteria gadis-gadis bijaksana karena Tuhan. Amin. Dan kriteria kedua di sini hakikat minyak yang berarti dikatakan yaitu memiliki iman yang sejati. Jangan mudah digoyahkan oleh apapun, harta, tahta, jabatan, godaan apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Dan yang ketiga sebelum ketiga di sini dikatakan, nah, firman Allah adalah nutrisi bagi iman. Firman Allah adalah nutrisi bagi iman setiap kita. Roma 10 ayat 17 berkata, apa dikatakan Roma 10 ayat 17? Ya, Roma 10 ayat 17 di sini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi penting sekali kita untuk tetap mengkonsumsi firman Tuhan. Kita makan berapa kali sehari saudara? Walaupun mungkin di antara kita ada yang gak makan karbo lagi, ya kan? Tapi pasti ada yang kita konsumsi ya kan? Untuk supaya tubuh kita tetap berenergi gitu kan ya. Nah, oleh karena itu manusia batiniah kita yang tidak terlihat ini kita butuh firman Tuhan sebagai nutrisi bagi iman kita. Pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi badai, pada saat kita mengalami tantangan dan menghadapi masa-masa sukar kita. Ingat Yesus pun pernah melewati masa sukarnya, masa sulitnya, tapi dia berhasil. Ingat kembali bahwa Yesus 100% manusia saudaraku. Jangan bilang dia Tuhan makanya dia kuat. Enggak, dia pun hampir menyerah. Tapi dia kuat dan berharap pada Tuhan. Dia mau melakukan dan taat kepada apa yang Bapa berikan bagi dia. Amin saudaraku. Nah, di sini dikatakan tadi kan saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Makanya penting bagi kita untuk dengar-dengaran. Untuk baca firman Tuhan. Untuk meminta Tuhan memberikan kita pengertian, untuk Tuhan menganugerahkan hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu dapat menghasilkan buah. Amin. Supaya firman Tuhan itu bertumbuh, menguatkan kita. Nah, saudaraku, ada 4 komponen dalam iman yang sejati. Katakan ada 4. Ya, ada 4 komponen dalam iman yang sejati, yaitu pertama-tama menerima rema. Katakan samping kanan kiri, menerima rema. Katakan buat diri kita masing-masing, saya harus menerima rema. Jadi firman itu kan ada logos yang secara tertulis saudaraku, ada yang namanya rema.
pada saat kita dengar firman Tuhan, pada saat seorang pendeta, pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, seolah-olah itu berbicara ke kita dan menguatkan kita. Akhirnya kita bangkit, itu namanya rema. Dia sepertinya tertuju buat kita, padahal kita nggak kenal sama pendetanya. Tapi kenapa ya firman itu kayak kena ke saya? Nah itu namanya rema, berbicara hidup bagi kita. Apapun persoalan ataupun apapun yang sedang kita doakan, tiba-tiba firman itu kayak mengarah ke kita. Nah, kita harus menerima rema itu, bukan hanya sekedar logos. Oke? Yang kedua adalah mempercayai rema itu, mempercayai firman Tuhan yang menjadi rema. Pertama-tama tadi dikatakan, menerima rema, mempercayai rema. Apa yang saudara percayai akan rema firman Tuhan? Ada yang mau bersuara satu orang? Apakah ada? Ada? Ya kalau nggak ada disebutkan, pastinya bersuara dalam hati ya. Apa yang sedang kita percaya akan rema firman Tuhan, itulah yang terjadi. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan membawa kita menjadi kepala bukan ekor, tidak akan turun tapi akan terus naik. Sekalipun mungkin keadaannya saya bukan orang yang hebat-hebat banget, tapi kalau saudara dan saya mempercayai itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya kan? Nah yang ketiga, komponen yang ketiga adalah memperkatakan apa yang kita percaya. Jadi kuncinya sih pada saat saya juga mempelajarinya, kita perkatakan aja apa yang kita percaya. Jadi artinya firman Tuhan itu kita ucapkan, telinga kita mendengar, walaupun belum terjadi apa-apa, tapi kita perkatakan saja. Amin. Kita perkatakan saja, apa saja yang aku pegang dan kerjakan Tuhan buat aku berhasil. Ya kan, belum terjadi, perkatakan terus firman Tuhan. Ya kan, apa yang menjadi kepercayaan kita? Aku dan sisi keluargaku beribadah kepada Tuhan karena kita punya kerinduan bersama anak-anak kita melayani Tuhan. Amin. Walaupun belum terlihat kayaknya yang satu belum sungguh-sungguh, yang ini suami saya, yang ini istri saya, tapi perkatakan satu orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Kita perkatakan firman Tuhan itu karena itu salah satu daripada komponen akan iman yang sejati. Dan yang terakhir adalah bertindak. Katakan bertindak. Jadi kita bertindak, melangkah sekalipun kayaknya sulit. Saya nggak tahu ya apa yang menjadi iman kita dan pengharapan kita masing-masing. Tapi mari kita melangkah dan bertindak. Karena kita percaya Tuhan sendiri akan mengerjakannya. Amin. Mengerjakan firman yang dia ucapkan yang menjadi rema dalam hidup kita sampai jadi. Firman Tuhan, firman Allah, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan rema yang kita dapat itu sampai terjadi dan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia sendiri loh yang mengerjakan. Kita hanya bertindak aja melangkah dengan iman. Kita hanya mengikuti saja apa yang Tuhan mau, gitu kan ya. Nah, hakikat minyak yang ketiga apa saudaraku? Tadi yang kedua adalah iman yang sejati ya, jangan lupa ya. Pertama ketahanan dan ketekunan. Kita harus tahan, harus tekun. Yang ketiga adalah karakter mempelai. Katakan bersama-sama karakter mempelai. Oke? Saudara yang dewasa pada saat bapak-bapak di sini memilih seorang wanita menjadi istrinya, pasti punya kriteria tertentu. Amin. Bukan hanya sekadar cantik. Cantik itu relatif. Tapi pasti dia berpikir panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas. Ya kan, kalau laki-laki yang dewasa dan berpikir panjang, siapa wanita yang akan menjadi istrinya? Benar nggak Pak? Benar ya Pak ya? Nah, dan orang yang menikah tentunya dewasa, ya kan? Nah, oleh karena itu, hakikat minyak yang ketiga, untuk kita digambarkan seperti gadis-gadis yang bijaksana, kita harus memiliki karakter orang dewasa, karakter mempelai. Amin. Kalau di Jawa sana ya, apa bahasanya ya Pak? Kalau mau menikah terus nggak kemana-mana apa ya bahasanya ya? Ya dipingit ya Pak ya? Oh ya dipingit ya Pak ya? Jadi istilahnya terus kemudian dia luluran, ya kan dia membersihkan diri, dia harum secara secara jasmaninya ya gitu ya Pak ya? Dibersihkan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harum dari dalam, amin. Dewasa dari dalam yang Tuhan bentuk, dan jangan berkata menjadi dewasa itu gampang. Menjadi mempelai itu gampang. Saudara dan saya harus siap menghadapi, melewati banyak hal, kesulitan, proses, tantangan, kikisan. Tapi untuk menjadikan kita memiliki iman yang murni tentunya. Amin saudaraku. Karakter seperti Kristus tentunya dalam karakter seperti Kristus Tuhan mau kita menghasilkan buah roh.
Siapa yang hafal buah roh? Ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah kasih itu segampang seperti kita membalikan tangan? Jangan bilang gampang. Kalau kasih, mengasihi kepada orang yang baik sama kita gampang ya Bu ya. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu sangat sulit awal mulanya. Ya kan? Tapi orang dewasa yang mempunyai karakter mempelai, Tuhan memampukan dia untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jangan bilang damai sejahtera itu dihasilkan dari sebuah keadaan yang nyaman. Tapi bagaimana keadaan yang tidak nyaman pun kita tetap memiliki damai sejahtera itu. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kok belum jadi-jadi ya? Kok begini saja ya? Saudara marah, geram, gak apa-apa. Tapi saudara melekat kepada pokok anggur yang benar, satu hari saudara akan melihat banyak perubahan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Apakah karakter saudara masih sama seperti 10 tahun yang lalu? Saya percaya sudah banyak berubah. Amin. Saya percaya saya pun sudah banyak berubah dibanding karakter saya 20 tahun yang lalu. Dengan segala ya orang Sumatera ya mau yang artinya keras. Kita ya Indonesia Barat, Indonesia Timur lebih kurang beti ya Pak ya, 10-11. Keras, tapi kita memiliki kebergantungan kepada Tuhan yang membuat kita menghasilkan buah roh. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya itulah yang membuat kita menghasilkan buah roh kudus ya saudaraku, buah roh ya saudara. Nah, tanpa pemrosesan tidak mungkin ada minyak yang keluar, seperti yang tadi. Tanpa pemrosesan tidak akan terbentuk karakter yang baik. Jadi kalau saudara dan saya Tuhan lagi berdoa, saya mau diubahkan karakter saya. Saudara akan dihadapi dengan mungkin mama yang mengesalkan, papa yang menjengkelkan, atau teman yang mengesalkan, atau guru yang mengesalkan, atau lingkungan yang mengesalkan. Itu membentuk saudara memiliki karakter yang lebih baik. Katakan amin. Ya kan? Jadi tanpa pemrosesan tidak akan terbentuk karakter yang baik, dan ini tidak berbicara hanya setahun 2 tahun, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang cukup panjang. Enggak hanya 3 tahun, 4 tahun. Kalau saudara mau jujur, saudara pun dibentuk Tuhan bukan 1-2 tahun memiliki karakter yang berubah. Benar enggak? Tapi dalam saudara yang percaya dan mau menjadi pribadi yang hari demi hari semakin menjadi pribadi yang Tuhan mau, maka saudara menghasilkan karakter itu. Amin. Dikatakan dalam slide berikutnya, untuk memiliki minyak harus ada buah terlebih dahulu. Ya dong, benar nggak? Apa yang mau dijadikan minyak gitu kan kalau nggak ada buahnya. Jadi saudara dan saya harus menghasilkan buah. Lewat proses, lewat kesulitan, lewat rasa tidak nyaman, lewat tantangan, disitulah yang namanya buah roh itu dihasilkan. Ingat, bukan dalam sebuah keadaan yang nyaman loh buah itu dihasilkan. Iya kan? Pada saat sebuah pohon mau berbuah, ada banyak hal yang mengganggu untuk proses terjadinya pembentukan buah itu. Tapi pada saat dia menghasilkan buah, itulah yang akan memberikan kekuatan. Itulah yang akan membuat pelita itu tetap menyala, saudaraku. Amin. Tadi masih ingat ya, pertama hakikat minyak yang pertama ketahanan dan ketekunan, kedua iman yang sejati, ketiga karakter mempelai. Jadi karakter saudara dan karakter saya lewat badai persoalan, lewat kesulitan, lewat tantangan, saudara dibentuk memiliki karakter Kristus. Nah di sini dikatakan slide berikutnya, karunia-karunia rohani membawa Anda naik, tetapi buah roh mempertahankan Anda dan saya tetap dipakai Tuhan. Amin. Tidak dibuang ataupun tertinggal ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kita mau sama-sama terangkat ya saudaraku. Sama-sama di bawah Tuhan dan sama-sama suatu hari perjamuan dalam perjamuan kawin anak domba. Slide berikutnya dikatakan, ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dibentuk Tuhan dengan sebuah keadaan yang tidak enak, yang menyakitkan, tapi dalam waktu Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi berkat. Dikatakan di sini, reaksi Anda itu karakter Anda, respon Anda menunjukkan siapa sebenarnya Anda. Ya mungkin dulu Pastor Loli saya ini temperamen, saya mudah emosi marah, gak apa-apa. Itu masa yang lalu, tetapi pada saat kita mengalami lahir baru, amin, kita lahir baru, kita melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan apa yang di hadapan kita. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan karuniakanlah apa yang Engkau Tuhan mau dalam hidup saya. Amin. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang
ngerjakan di dalam kamu baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Jadi kalau saudara dan saya bisa melakukan firman Tuhan, itu karena Tuhan yang menganugerahkannya. Amin. Makanya sekali lagi firman Tuhan itu sendiri akan bekerja buat kita. Firman Tuhan sendiri itu yang bekerja buat saudara dan saya. Kita hanya melangkah percaya dan memperkatakannya dan bertindak, saudaraku. Oke, slide berikutnya hakikat minyak itu, hakikat 4. Yang keempat adalah kesaksian hidup. Katakan amin. Kesaksian hidup. Ya kan? Sebuah kesaksian yang Tuhan inginkan lewat pertobatan kita. Sebuah kesaksian yang Tuhan mau nyatakan lewat kehidupan kita. Rasul Paulus, dulu namanya Saulus sebelum menjadi Rasul Paulus. Dia dulu adalah seorang penganiaya jemaat. Tapi dia berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, ya kan? Itu kuanggap sampah karena pengenalanku kepada Kristus. Amin. Tapi kesungguhan dia mengubahkan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya percaya apapun masa lalu saudara dan saya, kalau saudara mungkin punya masa lalu yang sangat-sangat mungkin tidak baik, berarti Tuhan mau pakai sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia. Katakan amin. Kalau saudara dan saya mungkin kehidupan di masa lalunya gak punya cerita yang istilahnya aduh memalukan, berarti Tuhan mau mengubah rasa malu itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Kesaksian hidup, ya kan? Tuhan mau nama Yesus disaksikan lewat hidup saudara dan saya. Slide berikutnya, slide terakhir. Ya, minyak berbicara tentang kesaksian hidup yang berdampak bagi komunitas sekitar kita. Amin. Ya kan? Minyak berbicara tentang kesaksian hidup yang berdampak bagi komunitas sekitar kita. Pertama tadi ketahanan dan ketekunan, iman yang sejati, mempelai, karakter mempelai, dan kemudian yang keempat adalah kesaksian hidup, ya kan. Saya masih punya waktu 5 menit. Ya, masih punya waktu 5 menit. Punya ya? Oke. Jadi dalam perjalanan kehidupan saya, saudaraku, tentunya mungkin di sini sudah banyak mendengar gitu kan ya. Tapi saya percaya bahwa di balik hal-hal yang tidak enak yang kita alami ada rencana, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gitu ya saudaraku. Dan jadi bagi saudara yang mungkin mendengarkan siaran ulangan dari gereja kami, mungkin kau sedang menghadapi sebuah keadaan yang tidak enak, masa kesukaran, kesulitan yang sangat-sangat tidak membuat engkau kuat dan hampir-hampir menyerah. Ketahuilah bahwa di balik ketaatan dan kesetiaan saudara dan pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Saya mau sedikit berbagi kesaksian. Ya mungkin hal ini bagi saudara biasa aja, tapi bagi saya sebagai suatu ya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya tuh lagi berusaha ngumpulin uang, pengen buat paspor saudaraku. Tapi paling yang buat paspor itu 350.000 aja lah pemikiran saya gitu kan ya. Kali 2 dengan anak saya 700.000. Maklum lah ibu-ibu kan pikiran kalkulatornya 1 kali 1 sama dengan 1. Iya kan bener ya. 1 kali 2 sama dengan 2 gitu kan ya. Tapi saya berpikir-pikir gak jadi-jadi gitu kan ya. Pada saat saya sudah mempersiapkannya, saya mau masuk, mau membayar nggak masuk-masuk, mungkin lagi banyak orang yang lagi mau buat paspor. Nah di tahun ini saya cuma ngomong aja sama Tuhan, tahun ini aku harus punya paspor gitu kan ya. Dan kemudian dalam sebuah tempat saya kerja, saya itu dipromosikan untuk menjadi salah satu komisaris dalam sebuah perusahaan, saudaraku. Nah dalam arti itu untuk menjadi sebuah komisaris di situ harus punya paspor, ya kan? Nah untuk harus punya paspor akhirnya saya dibuatin paspor dong, ya kan, dan dibuatin paspor itu yang bukan 350.000 saja, tapi yang masa jangkanya 10 tahun saudaraku. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Mungkin nilainya kecil bagi saudara dan saya, tapi saya bersyukur oh iya ya 950 yang tadinya saya harus keluarin akhirnya dibuatkan sama perusahaan. Dalam arti kan kita tanda tangan akta ya, dalam sebuah akta perusahaan ya, dipercaya untuk pegang salah satu bagian lah gitu kan ya, jadi harus punya paspor. Dan saya percaya kalau memang saya duluan, anak saya belum buat, tapi saya percaya Tuhan juga pasti akan memberikannya, amin. Dan juga istilahnya dalam arti waktu
Maria anak saya SMA, seperti saya pernah saksikan gitu kan ya. Saya bergumul, saya minta doa juga tuh sama Bu Selvi ya. Bu, bagaimana saya nggak punya duit gitu kan ya. Tapi dengan cara Tuhan anak saya bisa masuk sekolah swasta Katolik gitu kan ya. Saya udah bilang udah masuk negeri aja lah, tapi dia nggak mau, sampai akhirnya dia bilang ya terserah mama lah. Nah Tuhan tuh baik. Sebelum tamat SMP, masuk SMA, ada seorang yang jauh di luar negeri sana di Australia. Nelfon saya, dia bilang dia teringat sama saya dan dialah yang memberkati sekolah pendidikan anak saya. Uang pangkalnya kalau bayar duluan kan lebih murah ya. Dan sampai sekarang puji Tuhan dari kelas 1 sampai kelas 3 puji Tuhan semua uang sekolahnya sudah lunas. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi sebuah masa kesukaran, kesulitan, tetaplah kuat di dalam Tuhan karena percaya ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Amin. Mungkin bagi saudara nilai yang gak seberapa, tapi bagi saya Tuhan tuh baik luar biasa. Kalau dihitung-hitung hampir 60 juta lah, artinya Tuhan memberikan ini loh buat sekolah anakmu gitu kan ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA uang sekolahnya sudah tamat. Bukankah itu semua karena Tuhan? Amin. Walaupun saat ini saya punya pergumulan lagi ya Bu, untuk masuk kuliah. Tapi kalau di hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong, Tuhan juga pasti menolong dan menyediakan untuk pendidikan selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa.